Rudi Ahong Gunawan itu pukulannya keras. Wow. Keras. Sakit berarti dong? Sakit banget kayak ditimpuk batu kali. Oke. Theodos the Lion Ginting, what a night! Theodos the Lion! Hai guys, kembali lagi di YouTube channel Theodos Ginting. Us. Bersama gua Lydia Ting Juliana dan artis kita. Myself, Theodorus Ginting, Singakaro. Teman-teman pasti bingung kan, kenapa ada gue di sini dan ada Theo. Kita lagi mau menjawab pertanyaan teman-teman yang selama ini teman-teman mau dengar. Ada 7 pertanyaan. Oi, banyak dong. Banyak. Oh ya, anyway guys, sorry hari ini gue pakai eyewear karena I'm still F up. Ya, jadi masih recovery. Dia harus pakai eyewear biar kelihatan agak oke gitu, agak ya. Biar ganteng katanya. Nih, gue mau tanya satu pertanyaan dulu, Theo. Ya. Pertama, motivasi yang membuat Theo selalu bertahan sampai sekarang. Motivasi yang membuat Theo selalu bertahan sampai sekarang ya. Iya. Jadi dari awal karir kita sebagai professional fighter ya, Ating ya. Iya. Saya udah mengalami banyak hal ya. Mengalami banyak hal dan udah mengalami banyak cobaan juga. Karena di dunia fighting ini terutama profesional ya. Oke. Kalau kita bicara ya sesuatu yang didanai sama negara atau amatir itu agak enak, ada dananya. Kalau profesional kita harus mendanakan diri sendiri, oke. Nati. Nah, Yes. jadi yang membuat saya selalu bertahan adalah saya ingin selalu membuktikan kepada keluarga saya kalau saya mampu bertahan hidup di Bisa berarti ya. bisa di profesi saya sebagai professional fighter. Itu yang selalu membuat saya termotivasi. Oke. Nanti teman-teman tahu ya motivasi Theo. Ada tambahan? Tambahan nggak ada sih. Motivasi benar-benar murni. Saya pengen membuktikan ke semua orang kalau saya bisa bertahan di dunia bela diri. Yang dimana kita tahu semua ya, di Indonesia ini bertahan di dunia bela diri itu susah banget. Terutama sebagai MMA fighter, yang dimana olahraga MMA itu bukan apa-apa. Sampai 3 tahun lalu. Wow. Mantap. Udah berapa lama kira-kira di sini ya? Kalau saya di dunia MMA ini udah dari kuliah ya, dari saya umur masih 24 yang adalah 11 tahun lalu. Wow, cukup lama ya? Udah lama. Iya. Oke, guys, pertanyaan kedua nih. Ya, pertanyaan kedua. Pasti semua pada tunggu-tunggu pertanyaannya. Ya. Saat di atas ring, gimana Theo bisa bertahan dan bangkit kembali? Wah, ini pertanyaan bagus banget ya. Saat di atas ring ya. Karena memang kita ulas sekarang ya. Kenyataannya adalah Rudi Ahong Gunawan itu pukulannya keras. Wow. Keras. Sakit berarti dong? Sakit banget kayak ditimpuk batu kali. Oke. Sampai berasa banget pokoknya. Wah, berasa banget. Oke. Saya nggak nyangka gini ya. Soalnya gini. Waktu kita persiapan fight, yang kita tahu kan Rudi itu kan bahaya banget tangan kanannya kan. Yes. Jadi kita agak meremehkan tangan kiri dia. Pada saat fight, Ternyata? tangan kirinya yang nyamber duluan. Waduh. Dan ternyata guys, tangan kiri Rudi Ahong Gunawan itu sama kerasnya sama tangan kanannya. Wah. Gila, saya nggak nyangka loh. Saya nggak nyangka saya benar-benar begitu kepukul, pum, semuanya hilang loh. Saya nggak nyangka. Tapi apa yang bisa membuat saya yang bisa ngebawa saya bertahan kembali apa? Tahu nggak? Hampir 70% dari stadion kemarin semalam itu teriakin nama Theo. Jadi pada saat saya dipukul nih, bang, jatuh duduk, saya dengar orang teriak nama Theo, nyawa saya kayak kembali lagi gitu rasanya. Berarti sebagian besar Ya. 70% karena pada pendukung Theo teriak. Iya, betul membuat banget. Semangat Theo Betul balik banget, lagi. balik lagi, betul banget. Punya temen tuh ya semangatin di saat Terus. temen kita tanding. Ya benar, saya juga mau bilang makasih kepada teman-teman semua yang datang kemarin buat ngedukung Theodorus Ginting. Karena saya nggak sangka, ternyata 70% dari stadium itu semua ngedukung Theo. Saya nggak nyangka banget. Ini dia, persahabatan berarti penting ya Theo. Penting banget. Ini dia pertanyaan ketiga yang Ya. ditunggu-tunggu sama Bu. teman-teman lagi. Pertanyaan ketiga nih. Ya Ating. Perasaan Theo saat mengetahui lawan KO. Ini sebenarnya Wow. yang paling wow nih ya. Jadi gini, saya mau cerita dulu sebelum saya menjawab supaya nggak ada yang membuat resume sendiri tentang jawaban saya ya. Kita ini petarung MMA ya. Pertama, kita fight. Kita ngasih performance ke penonton adalah hasil dari fight kita. Yes. Ya.
Terus Cywar ini udah kita jalankan selama sekian lama. Cywar ini ya. Jujur hati ya, saya sebagai petarungnya jujur hati. Saya ada beberapa hal yang saya pendam emosi saya karena Cywar yang dilakukan sama Ahong selama beberapa bulan ini. Jadi memang pada saat saya tahu Ahong KO, itu adalah di pukulan pada saat saya ada di back lawan Ahong. Ya, saya lagi defend RNC dia. Terus saya ngeliat ke muka dia gini, terus saya pukul satu pakai tangan kiri saya. Saya tahu di saat itu saya pukul telak dia, telak banget. Kena berarti Iya. ke muka tuh. Posisi waktu saya berbalik itu loh. Oke. Nah, pukulan itu ternyata kena banget. Saya tahu itu dia udah habis di situ. Tapi yang lebih eksplosif lagi di hati saya, ya adalah pertanyaan ketiga. Kenapa pada saat tahu lawan kau ya? You know what? Semua fighter di dunia ini ya punya dua sisi. Satu sisi yang namanya sendiri. Contoh ya, sisi kemarin adalah Theodorus Ginting pada saat pertama kali di-announce nama adalah Theodorus Ginting. Nah, pada saat kemarin saya tahu lawan saya KO, yang keluar itu adalah sisi Singa Karo. Nah, sebagai seorang singa itu nggak punya rasa ampun. Nah, singa itu udah ngeker mangsanya seperti apa dan bakal seperti apa dia diselesaikan mangsanya itu. Pada saat saya melakukan elbow pertama, pas ke rahangnya Ahong, beng! Sakit tuh. Di situ saya tahu. Di situ saya tahu. Apa sih yang saya tahu? Ahong adalah makanan saya. Jadi perasaan yang saya keluarkan adalah saya akan melanjutkan menyelesaikan mangsa saya sampai saya makan. Mungkin terdengar agak arogan, cuman itu adalah kenyataannya. Saya merasakan Ahong itu adalah seperti korban saya. Selesaikan dia karena saya pengen makan dia. Wow, gila. Lapar berarti dong. Lapar. Berarti teman-teman udah tahu dong perasaan Theo saat itu dari lapar, makanya pas lawannya KO dia happy banget. Ya, happy banget. Oke, pertanyaan yang keempat ya. Ya. Yang keempat ini apa yang dipetik dan ditanam dalam hidup Theo selama ini? Yang saya petik pertarungan kemarin 27 Juli ya. Iya. 2019 berarti jamnya 23.35. 34.52 detik. Iya. Nah, lebih tepatnya. Iya, hampir tengah malam. Perasaan saya yang saya petik adalah sabuk juara. Sabuk juara sebenarnya bukan sabuknya. Tapi achievement yang saya hasilkan gitu dari saya knock-out salah satu legenda MMA Indonesia ya adalah yang saya petik adalah kemenangan saya sebagai the new Indonesian welterweight champion. Ya, itu yang saya petik. Dan yang selama ini saya tabur adalah kerja keras saya, pengorbanan saya, air mata saya, darah saya yang saya tuangkan di cage selama 11 tahun ini. Berarti udah cukup ini ya. Antusias banget ya. Wah, udah happy banget kemarin. Itu yang saya petik. Udah happy, udah antusias, udah bangkit kembali. Ya. Ini target impian Theo ke depannya mau gimana? Target impian saya sebenarnya ya, kalau target impian itu pertanyaan yang agak saya susah jawab. Karena impian saya pertama dari 11 tahun lalu adalah menjadi juara nasional dan diakui di nasional. Karena saya punya 2 gelar juara nasional sebelum saya juara di One Pride, ya. Tapi tidak diakui, kenapa? Karena mereka tidak dinaungi oleh perusahaan TV. Kenapa kita pilih One Pride? Saya mau menjadi legit champion. Yang dimana seluruh Indonesia mengakui kemampuan saya, pengorbanan saya sebagai seorang champion, ya adalah kemarin di TV One, di event One Pride, di mana saya melawan seorang legend, saya KO dia, dan saya sekarang menjadi seorang champion dengan mengambil sabuk dari seorang legend. Wah, mantap. Very epic ya guys. Epic banget itu. Target impian saya sih sebenarnya udah saya capai ya. Sebagai juara nasional udah saya capai. Cuman kalau bisa mungkin jadi juara internasional. Mungkin. Wih, kita tunggu berarti. Ya. Nih pertanyaan yang keenam, perjalanan hidup mencapai impian ini kan udah
banyak banget nih kayaknya Iya, susah iya, iya. senangnya. Jadi Iya. Theo bisa share ke teman sedikit gak untuk susah senangnya ini seperti apa? Wah, kalau perjalanan hidup ya guys ya, Iya. saya udah selalu sebut, saya punya waktu 11 tahun waktu itu buat mencapai jadi juara sekarang. Ya. Kalau susah senangnya, saya nggak suka pura-pura ya. Saya nggak suka pura-pura. Pura-pura. Saya nggak juga suka jadi orang lain depan kamera hanya untuk mengejar view. Jadi saya bilang ya, kebanyakan susahnya. Yes. Senangnya baru hari ini. Baru hari ini, setelah 11 tahun. 11 tahun senangnya banget ini. Susahnya udah 11 tahun. Ya, jadi susahnya, inti ceritanya adalah jangan pernah loh menyerah dalam menggapai mimpi. Kenapa? Tidak semua orang mempunyai waktu yang sama dalam mencapai mimpinya. Oke. Ya, terutama mimpi menjadi seorang fighter terkenal ya. Guys, sometimes people fail. Banyak yang fail bahkan. Tapi kalau Anda berhasil, jangan pernah lupa orang-orang yang mendukung Anda dari Anda nol. Wow, oke. Entah itu teman, entah itu keluarga. Jangan karena menjadi juara Anda menjadi orang baru yang melupakan masa lalu Anda. Oke, itu berarti bisa dipetik ya Ya. perjalanan hidupnya. Betul. Yang ketujuh, Ya. pandangan mengenai euforia waktu menang. Sang pemenang nih gimana Wah, nih? gila. Kalau euforia menang ya, Feel-nya gimana? wah susah banget sih dijelasin sih, Ting. Kan udah dari kemarin sedih, hari ini kan udah jadi pemenang nih, euforianya Ya. teman-teman ngerayain mulu nih, dilihat nih dari Instagramnya nih. Wah. Jadi gimana mengenai Kalau menangnya pandangan? euforia, saya tetap akan bilang saya hari ini bahagia banget. Saya senang banget. Saya nggak tahu mau ngomong apa tentang kebahagiaan saya menjadi juara nasional Indonesia. Oke. Saya nggak tahu mau bilang apa. Oke. Ya, cuman yang pasti saya tidak akan terbawa perasaan senang. Terus saya jadi longgar. Terus saya jadi merendahkan orang. Karena bisnis saya adalah fight business. What do you mean about fight business? Tugas saya adalah bukan cuma merebut juara, tapi adalah mempertahankan. Dalam mempertahankan, saya tidak boleh terbawa sama euforia terlalu dalam. Oke, jadi nggak boleh lupa daratan ya? Nggak boleh. Oke. Jadi sekarang seneng, cuman nggak seseneng itu. Jadi tetap harus hati-hati untuk Ya, benar. depannya lagi. Ya, Jadi benar, senang, benar banget, Tati. sekarang nanti ke depan tetap harus Ya benar. Harus tetap semangat buat mempertahankan gelar kita. Karena saya juga pengen seperti yang lain-lain menjadi juara abadi. Oke, jadi legend ya. Jadi legend. Oke, kata-katanya Walaupun kita legend. udah kalahin legend loh. Oh. Oke, yang ke-8 nih, yang ke-8. Ya, Tambahan bonus. ya tambahan bonus. Kenapa masih bisa emosi kemarin dorong-dorongan? Ini. Ini yang mau saya jelasin ke semua orang ya. Pertama saya minta maaf dulu ke Ahong. Pertama, Lu, itu yang paling perlu. ya. Karena gimana pun juga, mungkin kemarin Ahong juga belum terlalu balik banget recovery-nya. Saya pas minta maaf ke teman-temannya Ahong, ke cornernya Ahong ya. Saya minta maaf banget. Sejujurnya dan dari hati saya tersinggung sama perkataan Ahong akan masa lalu saya Ya. yang di YouTube channelnya Ahong. Oh, iya. Nah, inget kan? Tahu ya, oke. Ya, dia bilang saya pernah terjatuh dalam penyalahgunaan narkoba dan pernah memasuki penjara. Saya agak tersinggung. Karena apa saya tersinggung? Karena di tahun itu Ahong itu bukan teman saya. Dia tidak mengenali saya. Dia tidak mengetahui fakta aslinya. Realita Dan dia ya. membawa itu dalam cywar dia. Menurut saya unappropriate, nggak pantas banget gitu loh. Kecuali Ahong adalah teman saya dari 12 tahun lalu, 18 tahun lalu, ya nggak apa-apa. Baru Jadi, bisa ngomong gitu iya, ya. Oke. saya kan marah banget tuh. Pada saat dipisahin wasit, saya masih nyamperin Ahong, saya masih ngomong. Saya sekarang nggak cerita ya. Mana omongan lu? Saya ngomong ke Ahong dan saya tampar muka dia pada saat dia KO. Karena apa? Saya emosi banget, jujur aja. Saya benar-benar nggak terima sama perkataan Ahong. Dia membawa masa lalu saya yang saya gunakan, sebenarnya saya cerita ke orang, itu untuk memotivasi orang-orang yang punya hidup sehat. Bagus Ya, ya. tapi mereka merasa kekurangan kayak,
gue udah tua nih, gue masih bisa nggak? Atau, gue nih punya kelainan fisik nih, gue masih bisa nggak? Kenapa saya cerita Iya. tentang masa lalu saya? Saya menggunakan perbandingan untuk itu. Dan saya kaget, tiba-tiba Ahong membawa itu di Cywardia. Ya, jadi saya agak-agak emosi, saya minta maaf banget. Terus pas Ahong minta damai, Ahong bilang, bro, sorry ya bro buat semuanya. Saya ngamuk. Ya. Saya masih kebawa emosi tuh, saya ngamuk banget. Saya masih ingat kata-kata dia yang dia ngomong di YouTube, saya simpen di kepala saya selama 2,5 bulan. Saya agak emosi Jadi masih sih. dendam gitu ya? Iya, saya dendam banget. Gara-gara dia minta maaf, saya dendam. Maksud saya gini, kenapa saya dendam? Lu nggak minta maaf buat hal-hal yang lu ngomongin di luar kapasitas lu. Maksud saya gitu. Dia nggak tahu apa-apa, main Iya. ngomong, nyamper. Iya, main ngomong, kita nggak kenal, kita nggak punya background temen apa. Tapi saya minta maaf sama Ahong, setelah itu saya balik ke cornernya Ahong. Gentle berarti dong, langsung minta maaf Iya, dong. iya, karena saya tahu saya salah. Pelatih saya ngomong, Theo, kenapa lu kayak gitu? Kenapa lu mengutamakan ego lu? Sekarang lu champion, lu harus ngasih contoh bagus ke orang-orang. Udah nggak bisa ngasal Iya. kayak dulu dong. Jadi Ngasal sebagai dong. icon, saya sebagai icon olahraga sekarang, saya pengen semua orang tahu gimana pun kita emosi, gimana pun kita kelepasan, kita harus tetap kembali mengingat apa yang kita lakukan salah dan kita harus meminta maaf akan kesalahan kita. Jadi kata maaf itu harus bisa terucap ya. Ingat guys ya, Oke. Anda seorang yang berprestasi, Anda seorang juara, tidak membuat Anda berhak melakukan hal-hal yang tidak Anda harus lakukan karena alasan Anda juara. Itu tidak tepat. Karena setiap manusia mempunyai hak, mempunyai kewajiban, kita harus menghormati itu apapun posisi kita. Udah. Oke. Nih sebelum penutup nih, Ya, pertanyaan gua sih, ini pertanyaan Ya, gua ya, dan ya. buat teman-teman yang lain. Yuk. Pesan-pesan untuk teman-teman gimana untuk kedepannya dan pesan-pesan untuk fans-fans Theo yang akan mendatang. Ya, buat teman-teman ke depannya, guys, lakukan semua hal yang menurut hati kalian itu nyaman. Jangan pernah pedulikan orang mendikte hal-hal yang menurut kalian nyaman. Terus lakukan guys, apapun itu. Terus berkreasi, terus berkarya dalam segala hal dalam hidup kalian. Semua hal, bukan cuma fight. Karena sebagai fighter pun, fight is just a fight. Actual fight is in real life. Iya kan? Gimana kita cara mempertahankan hidup, mensustain penghasilan kita buat orang-orang yang kita perlukan. Jadi guys, tetap jangan arogan, jangan sombong, tetaplah menjadi diri kalian, kejarlah mimpi kalian, lakukan hal yang kalian sukain, dan yang pasti paling terakhir, jangan pernah menyinggung hal pribadi orang lain. That's it. Yes. Itu benar banget ya guys. Ya. Jadi pesan-pesan Theo semuanya teman-teman udah tahu, Yup. sang juara sudah angkat bicara di Ya. sini. Pakai kacamata hitam selalu. Saksikan YouTube channel nanti Yup. yang akan mendatang. Subscribe ya guys, jangan lupa subscribe. Bye. See you guys.